Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi, SPD. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelas 11, bab 1 sub 4 mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Agar lebih jelas memahami materi ini, kita lihat dulu peta konsep bab 1 sub 4. Yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai langkah pemerintah dalam proses penegakan HAM. Yang kedua adalah membahas tentang Komnas HAM, tujuan Komnas HAM, anggota Komnas HAM, hak Komnas HAM, kewajiban Komnas HAM, wewenang dan tanggung jawab Komnas HAM. Yang ketiga adalah mengenai instrumen hak asasi manusia, yaitu bagaimana pembentukan instrumen HAM dan mengenai ratifikasi instrumen HAM internasional. Yang keempat yaitu mengenai pengadilan HAM. Yang kelima mengenai pencegahan pelanggaran HAM. Yang keenam yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi. Yang bagian pertama yaitu mengenai langkah pemerintah dalam proses penegakan HAM. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan hak asasi manusia itu adalah bersifat universal. Namun dalam pelaksanaannya di setiap negara itu berbeda-beda, tergantung kepada ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa. Dalam pelaksanaan proses penegakan HAM di Indonesia, kita berpedoman kepada ideologi negara Indonesia, yaitu kepada ideologi Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Juga dalam penegakan HAM di Indonesia berpedoman kepada Piagam HAM PBB, yaitu The Universal Declaration of Human Rights. Bagaimana langkah pemerintah dalam penegakan HAM? Yang pertama yaitu yang dilakukan adalah membentuk Komnas HAM. Yang kedua yaitu membentuk instrumen HAM. Yang ketiga membentuk pengadilan HAM. Yang bagian kedua kita akan membahas lebih lanjut mengenai Komnas HAM. Landasan berdirinya Komnas HAM. Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak tahun 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, terdapat pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Apa sih tujuan didirikannya Komnas HAM? Yang pertama adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengawal penegakan HAM di Indonesia. Hal ini dilakukan agar penegakan HAM di Indonesia terus menjadi lebih baik lagi. Bagaimana mengenai keanggotaan Komnas HAM?
Pada dasarnya anggota Komnas HAM itu berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Nah, masa jabatan dari anggota Komnas HAM adalah selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Keanggotaan Komnas HAM terdiri dari ketua, wakil ketua, koordinator dan komisioner bidang, serta anggota. Hak yang dimiliki Komnas HAM. Yang pertama adalah menyampaikan usulan dan pendapat kepada sidang paripurna dan subkomisi. Yang kedua, memberikan suara dalam pengambilan keputusan sidang paripurna dan subkomisi. Yang ketiga, mengajukan dan memilih calon ketua dan wakil ketua Komnas HAM dalam sidang paripurna. Yang keempat, mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dalam sidang paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu. Berikutnya adalah kewajiban dari Komnas HAM. Yang pertama, tentu saja Komnas HAM harus mentaati peraturan perundang-undangan. Jadi hak dan kewajiban Komnas HAM pertama yang sangat penting dalam keanggotaannya adalah wajib mentaati ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang telah diberlakukan serta wajib mentaati keputusan final dari Komnas HAM. Yang kedua yaitu aktif berpartisipasi. Berpartisipasi di sini maksudnya adalah berpartisipasi dalam segala urusan atau kegiatan yang diadakan oleh Komnas HAM agar tujuan dari Komnas HAM itu tercapai. Yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan. Kedudukan sebagai anggota Komnas HAM bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini dikarenakan setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan yang sifatnya memang sangat rahasia bagi Komnas HAM. Para anggota harus bisa menjaga rahasia dalam bentuk maupun ukuran apapun. Yang keempat, menghormati kewajiban dan hak asasi manusia. Jadi sebagai lembaga yang melindungi setiap hak asasi manusia, Komnas HAM wajib menghormati segala kewajiban warga negara maupun hak asasi manusia yang tinggal di negara tersebut. Komnas HAM dilarang untuk melawan ataupun tidak menghargai setiap keputusan dari masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Yang kelima adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk melindungi HAM warga negara Indonesia, maka Komnas HAM wajib melakukan peningkatan dalam perlindungan maupun penegakan kasus HAM. Dalam kasus ini, Komnas HAM wajib melindungi setiap warga negaranya yang mengalami kasus terkait HAM. Yang keenam adalah memperjuangkan HAM. Demi mencapai tujuan untuk melindungi hak setiap warga negaranya, maka Komnas HAM wajib memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Komnas HAM nantinya akan membela sekaligus memperjuangkan hak-hak rakyatnya ketika terjadi kasus pelanggaran HAM ataupun kasus-kasus yang menyangkut tentang HAM. Berikutnya adalah mengenai wewenang atau tanggung jawab Komnas HAM. Yang pertama adalah melakukan perdamaian. Jadi dalam hal ini Komnas HAM memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bermasalah. Wewenang yang kedua adalah konsultasi dan negosiasi. Jadi Komnas HAM memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah itu secara konsultasi atau tukar pikiran ataupun negosiasi atau perundingan. Yang ketiga adalah menyampaikan rekomendasi. Jadi Komnas HAM berhak menyampaikan rekomendasi atau usulan atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang berikutnya adalah memberikan saran. Komnas HAM berhak memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketanya
di pengadilan. Bagian ketiga yang akan kita pelajari adalah mengenai instrumen HAM. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah mengenai pembentukan instrumen HAM dan ratifikasi instrumen HAM internasional. Yang pertama harus kita pahami adalah apa itu instrumen HAM. Instrumen HAM adalah alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM adalah semua aturan dan peraturan yang dibuat untuk mengatur tentang pelaksanaan, pembatasan, dan sanksi pelanggarannya. Instrumen HAM ini ada yang bersifat internasional, yaitu Piagam PBB, Declaration of Human Rights, dan ada yang dibuat dalam skala tertentu atau yang bersifat nasional, misalnya yang berlaku di negaranya masing-masing. Dan tentu saja instrumen ini dibentuk berdasarkan sifat-sifat hak asasi manusia. Pembentukan instrumen HAM di Indonesia. Pembentukan instrumen HAM di Indonesia yang pertama adalah harus bersumber kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua yaitu berdasarkan sumber hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen yang mengatur tentang pasal mengenai HAM khusus, yaitu diatur dalam pasal 28A sampai 28J. Dan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 seperti TAP MPR, undang-undang, dan sebagainya. Berikutnya adalah ratifikasi instrumen HAM internasional. Apa itu ratifikasi dalam pengertian HAM? Kata ratifikasi biasanya digunakan untuk pengesahan awal yang dilakukan oleh sebuah negara yang termasuk dalam proses negosiasi dan adopsi perjanjian dari beberapa negara. Tetapi dalam konteks HAM, ratifikasi berarti sebuah proses di mana sebuah negara itu terikat secara legal oleh sebuah perjanjian atau kesepakatan yang telah ditandatangani. Biasanya di sini adalah perjanjian yang bersifat internasional. Contohnya, misalkan perjanjian internasionalnya adalah Konvensi Jenewa yang dilaksanakan 12 Agustus 1949. Nah, telah diratifikasi di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958. Dan masih banyak lagi berbagai contoh ratifikasi instrumen HAM internasional yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat di sini contohnya adalah Konvensi Internasional tentang Anti-Apartheid, tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi, tentang pemberian hak-hak politik kepada wanita, Konvensi Internasional tentang dilarangnya penyiksaan, Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras. Yang keempat adalah mengenai pengadilan HAM. Apa itu pengadilan HAM? Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus bagi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, keberadaan pengadilan HAM ini berada di lingkungan peradilan umum di Indonesia. Apa saja tugas dan wewenang pengadilan HAM? Tugas yang pertama adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB. Juga yang kedua adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Wewenangnya adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang bersifat berat. Jadi di sini pengadilan HAM itu khusus untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Yang kelima yang akan kita bahas adalah pencegahan pelanggaran HAM. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menegakkan keadilan dan demokrasi. Kalau sudah tercipta keadilan di masyarakat, berarti membuktikan bahwa hak asasi manusia itu sudah ditegakkan, dihargai, dan dilindungi. Hal ini bisa dilakukan apabila demokrasi berjalan dengan baik. Yang kedua adalah perlunya meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan organisasi atau lembaga. Yang ketiga, masyarakat harus meningkatkan pengetahuan tentang HAM. Yang keempat, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah penanggulangan pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pelaporan kepada Komnas HAM. Pelaporan ini jadi setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut itu harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu dengan benar. Yang kedua, setelah adanya pelaporan, diidentifikasi apakah ini sebagai pelanggaran HAM berat atau bukan. Yang ketiga yaitu diproses di pengadilan HAM. Bagian yang keenam adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Harmonisasi artinya adalah upaya mencari keselarasan dan keseimbangan. Caranya bagaimana? Yaitu caranya hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari harus dilaksanakan dengan seimbang antara hak asasi dan kewajiban asasi. Di antaranya dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sehingga kalau tidak bersifat egois, maka hak dan kewajiban bisa kita penuhi dengan baik dan seimbang. Bisa kita lihat lambang dari neraca di PowerPoint ini. Bagaimana upaya kita menciptakan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia? Yang pertama adalah lingkungan. Terkecil dalam masyarakat adalah di lingkungan keluarga. Jadi harmonisasi hak dan kewajiban asasi harus dimulai dari lingkungan keluarga. Di antaranya sikap yang dimiliki yaitu menyayangi orang tua, sanak saudara, saling menghormati dan menghargai kepada sesama anggota keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mematuhi tata tertib sekolah, tidak memaksakan kehendak kepada guru dan teman, serta menghormati semua anggota di lingkungan sekolah, baik kepada guru, kepada tata usaha, kepada penjaga sekolah dan sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Di antaranya sikap yang harus dikembangkan adalah tidak membeda-bedakan teman, tidak memaksakan teman untuk ikut beribadah sesuai dengan kepercayaan kita, Kita membiasakan diri untuk bersedekah,
membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Lingkungan yang paling terbesar berikutnya adalah lingkungan bangsa dan negara. Di antaranya dengan mentaati aturan pemerintah dan mengetahui aturan-aturan tentang HAM. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.